mata kuliah teknik berbicara depan umum, public speaking dan negosiasi, dosen pengampu DS Supriyadi STP MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian negosiasi. Pengertian negosiasi adalah proses di mana dua atau lebih pihak berusaha untuk menyelesaikan kepentingan mereka yang bertentangan. Sedangkan menurut dalam Sambel mendefinisikan negosiasi adalah cara yang dilakukan dalam menentukan suatu keputusan yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak dan menyetujui hal-hal apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Proses untuk mendapatkan kesepakatan terbaik antara kepentingan atau lebih yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Negosiasi merupakan langkah awal sebelum memasuki fase perjanjian atau masuk fase prakontraktual. Prakontra adalah hubungan hukum yang terjadi dalam negosiasi dan penyusunan kontrak. Negosiasi adalah perundingan di antara para pihak dan dalam negosiasi terdapat proses tawar-menawar di antara para pihak. Ada pihak yang melakukan penawaran kepada pihak lain dan akan ada penerimaan dari pihak yang lainnya. Negosiasi merupakan proses permulaan sebagai usaha untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Negosiasi adalah bahasa asing disebut dengan negotiation, bahasa Inggrisnya cooperation. Atau populer bahasa Prancis yang dalam bahasa Indonesia diartikan perundingan dengan kata dasar undi yang bermakna pembicaraan sungguh-sungguh mulai mendalam tentang sesuatu hal. Negosiasi merupakan sebuah bentuk interaksi sosial ketika beberapa pihak terlibat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang bertentangan, terlibat untuk menyelesaikan sebuah tujuan yang bertentangan. Dampak individu yang tidak memiliki kemampuan negosiasi. Apabila Anda tidak mempunyai kemampuan negosiasi, Anda akan patuh kepada mereka dan akibatnya merupakan negosiator, berarti mencari suatu pemecahan masalah yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak, tentunya diawali negosiasi. Masing-masing memiliki opsi yang tidak sama. Bila pemecahan tersebut sama dengan apa yang ditawarkan oleh suatu pihak, berarti ada pihak yang mengalah. Proses ini bukanlah negosiasi. Hambatan dalam negosiasi. Tantangan pertama yang paling sering dihadapi ialah kondisi di mana mitra yang akan kita ajak bernegosiasi ogah-ogahan alias tidak berkenaan untuk membicarakan isu yang kita ajukan. Dengan kata lain, customer or partner not willing to negotiate the issue.
Sebagai contoh adalah bagaimana negara tetangga kita yang sangat malas bernegosiasi dengan Indonesia mengenai perjanjian. Tantangan kedua adalah isu yang berkaitan dengan hukum atau legal. Isu ini umumnya terjadi pada negosiasi yang tidak berlandaskan kepada hukum positif suatu negara. Tantangan ketiga, strong atau egosentris yang sangat kuat dan kerap timbul selama proses negosiasi. Tantangan keempat, yaitu kurangnya atau lemahnya hubungan baik atau disebut juga dengan secara nyata atau berdampak negatif kepada proses negosiasi. Tantangan kelima adalah ketakutan kehilangan bisnis jika gagal melakukan negosiasi. Tantangan keenam yang perlu diwaspadai oleh para negosiator atau siapapun Anda yang sedang atau melakukan proses negosiasi adalah adanya agenda tersembunyi atau disebut sebagai agenda tersembunyi. Solusi mengatasi masalah negosiasi. Di bawah ini dikemukakan teknik-teknik negosiasi yang dapat membuat kita menjadi negosiator yang baik. Teknik yang pertama, ketahuilah alternatif terbaik Anda. Teknik kedua, ketahui tujuan pihak lawan yang sebenarnya. Teknik ketiga, kendalikan setting. Teknik keempat, gunakan kriteria objektif. Teknik kelima, data semua item yang akan dinegosiasikan. Teknik keenam, pemilihan waktu adalah segalanya. Teknik ketujuh, putuskan seberapa tinggi yang Anda anggap tinggi. Baiklah, penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.